Mereka menari, tapi bukan seperti penari biasa. Tatapannya kosong, tubuhnya menggila, dan mulutnya menggigit kaca. Banyak yang bilang ini kerasukan. Tapi, benarkah itu, atau ini semua cuma permainan pikiran? Jangan buru-buru percaya, karena apa yang akan kamu lihat bisa mengubah cara pandangmu tentang dunia gaib. Kuda lumping, sebuah pertunjukan rakyat yang selalu berhasil menyita perhatian. Gerakan liar, tatapan kosong, aksi makan kaca, api, hingga menari seperti tak sadar diri. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar kerasukan, atau ada hal lain yang lebih dalam dari sekadar makhluk halus? Kuda lumping bukan sekadar tarian. Ini adalah seni pertunjukan yang telah hidup ratusan tahun di tanah Jawa. Biasanya dimainkan oleh sekelompok pemuda dengan properti sederhana, anyaman bambu berbentuk kuda, cemeti, dan kadang iringan gamelan. Tapi yang membuatnya berbeda adalah trance. Momen ketika pemain tiba-tiba lepas kendali. Mereka bisa berjalan merangkak, memakan beling, bahkan berbicara dengan suara aneh. Masyarakat menyebutnya kesurupan. Dalam bahasa Jawa, kerawuhan, kedatangan roh halus. Tapi dari sisi psikologi, ada istilah lain, dissociative trance disorder. Pernahkah kamu melihat seseorang sangat tenggelam dalam peran, hingga lupa siapa dirinya? Inilah yang terjadi dalam kuda lumping. Pemain tak lagi sadar sebagai diri mereka sendiri. Mereka menjadi sesuatu yang lain, entah itu roh leluhur, hewan, atau prajurit perang. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Di banyak pertunjukan kuda lumping, para pemain sudah dipersiapkan untuk kesurupan. Mereka mengikuti ritual tertentu, puasa, doa, dan latihan khusus. Ini menciptakan kondisi mental yang sangat sugestif. Dan saat gamelan mulai berbunyi, kerumunan mulai bersorak dan mata tertuju pada mereka. Mereka masuk ke dalam kondisi trans. Bukan berarti mereka pura-pura, tidak. Tapi otak manusia punya mekanisme unik. Ketika keyakinan dan tekanan lingkungan berpadu, kita bisa dipaksa untuk keluar dari kesadaran biasa. Dalam budaya Jawa, kesurupan bukan sekadar kejadian aneh. Ia adalah bagian dari dialog antara manusia dan alam gaib. Kuda lumping bukan cuma hiburan, ia adalah ritual, simbol perlawanan, dan sarana komunikasi. Bagi sebagian komunitas, kuda lumping adalah cara untuk menjaga hubungan dengan leluhur. Dan roh yang masuk bukan selalu jahat, kadang malah dianggap pelindung. Menariknya, tidak semua pemain bisa kesurupan. Hanya mereka yang sudah terlatih secara mental dan spiritual yang mudah masuk ke kondisi itu. Bahkan ada pelatih kuda lumping yang bisa memanggil dan mengusir roh dengan kata-kata tertentu. Tapi, psikologi menyebut ini sebagai pemrograman bawah sadar. Otak kita sangat responsif terhadap ritme, musik, dan simbol. Dan ketika kombinasi itu tepat, tubuh bisa bergerak sendiri tanpa sadar. Lalu, apakah kuda lumping itu mistis atau hanya efek psikologis? Jawabannya tergantung siapa yang melihat. Bagi penonton yang percaya, ini nyata. Bagi ilmuwan, ini trans budaya. Dan bagi pemainnya sendiri, mungkin itu adalah momen paling jujur dalam hidupnya. Karena di saat itulah, mereka bebas dari ego, dari aturan, dari kesadaran. Jadi, pemain kuda lumping, apa beneran kesurupan? Mungkin mereka tidak kerasukan seperti di film horor, tapi mereka juga tidak sedang akting. Mereka sedang masuk ke dunia lain, bukan dunia setan, tapi dunia dalam diri mereka sendiri. Di dunia modern, kita sering kehilangan koneksi dengan tubuh dan jiwa.
Tapi dalam tarian kuda lumping, kita melihat bagaimana manusia bisa kembali jadi liar, dalam artian yang paling murni. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk diingatkan bahwa kita lebih dari sekadar daging dan logika. Ada kekuatan tak kasat mata, yang bisa membuat kita menari, dengan mata tertutup, dan jiwa terbuka. Jadi, kesurupan, atau kekuatan pikiran bawah sadar, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar tahu. Tapi yang jelas, ada kekuatan besar dalam tradisi kita, yang belum tentu bisa dijelaskan sains, tapi juga tidak bisa diabaikan. Kalau kamu suka eksplorasi seperti ini, klik like, subscribe sekarang juga, dan aktifkan loncengnya, karena misteri budaya Indonesia belum habis sampai di sini.